Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Muni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kepastian atau berita terbaru ya, tentang koalisi perubahan atau koalisi Anies. Dan kita ketahui makin kesini makin panas ya, dengan meskipun satu ada yang mengatakan solid, tetapi manuver dari masing-masing partai terutama Nasdem juga patut dipertanyakan dengan main-main ke sekber ya, padahal sudah menyatakan solid ya. Ada apa ya? Ini yang dilansir oleh suara.com, pastikan Nasdem, PKS, Demokrat solid, Anies siap untuk bergerak bersama. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, bakal capres Anies Baswedan memastikan Nasdem, PKS, dan Demokrat tetap solid dalam merencanakan pembentukan koalisi perubahan. Bahkan kekompakan itu ditujukan saat makan siang bersama di kediaman Anies, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan hari ini ya. Diketahui tim kecil yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat memang melakukan pertemuan hari ini di kediaman Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menggambarkan suasana pertemuan yang berlangsung guyup. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update guyup, suasananya solid, suasana siap untuk bergerak bersama ya, kata Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat ya. Sementara itu terkait pertemuan tim kecil, Anies mengatakan itu merupakan kegiatan rutin. Ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini, kata Anies. Bersiap deklarasi koalisi. Tim kecil koalisi perubahan berkumpul di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat. Pertemuan itu menghasilkan satu keputusan terkait pencalonan Anies di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sudirman mengatakan kalau tim kecil yang merupakan perwakilan dari PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat Nasdem bersepakat bahwa mereka akan menyiapkan deklarasi. Salah satu keputusan hari ini, teman-teman yang selama ini berkumpul dalam tim kecil tadi bersepakat bersiap-siap secara paralel untuk menyiapkan deklarasi bersama, kata Sudirman seusai pertemuan. Persiapan itu dilakukan masing-masing partai. Hal tersebut disampaikan Sudirman karena mengingat setiap partai memiliki mekanismenya masing-masing. Jadi kami berdelapan ini akan menyiapkan diri untuk bersiap-siap melakukan deklarasi pada waktunya, ujarnya. Langkah koalisi perubahan tersebut ditempuh usai Partai Demokrat melalui AHY Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan partainya mendukung Anies sebagai baca pres Pilpres 2024. Maka kita sudah mencapai kesepakatan 20%, tinggal satu lagi. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan teman-teman PKS juga menyusul pernyataan semacam itu. Ya sobat sekalian, itu ya perkembangan dari koalisi perubahan atau koalisi Anies yang kemarin yang terbaru. AHY sudah atau Demokrat sudah mendeklarasikan Anies sebagai baca pres ya koalisi perubahan ya. Sebelumnya memang Nasdem sudah mendeklarasikan sekitar bulan Oktober, dan saat ini memang meskipun sudah ada pernyataan solid ya, masih ada manuver-manuver yang menimbulkan tanda tanya ya. Misalnya kedatangan Nasdem ke sekber Gerindra PKB ya, ada apa gerangan. Pun juga kita juga mengetahui diundangnya Surya Paloh oleh Jokowi ya, ada apa pula gitu ya. Jadi satu hal ya, meskipun saat ini tidak bisa dipungkiri politik pragmatisme politik partai itu ya terus berlanjut ya. Manuver apa ataupun keputusan politik apa yang paling menguntungkan dari setiap partai. Apakah saat ini koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sudah sesuai dan akan terus dilanjutkan, atau dalam internal koalisi perubahan itu masih ada sumbatan-sumbatan yang mengakibatkan tidak adanya jalan temu ataupun saling tarik ulur, terutama posisi bacawa pres yang masih unda-undi ya, siapa yang akan mengisi posisi bacawa pres atau yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024. Nah, konstelasinya kurang lebih masih sama, bahwasanya Nasdem ya menginginkan semua partai dalam koalisi perubahan itu sama ya, tidak mencalonkan
orangnya untuk menggandeng Anies, ya, baik itu Demokrat yang sudah menginginkan AHY untuk disandingkan dengan Anies, pun juga PKS yang juga sama menginginkan anggotanya yaitu Aher Ahmad Heriawan untuk disandingkan bersama Anies. Karena Nasdem pun juga tidak menunjuk orangnya, ya. Ingat bahwasanya Anies itu bukan Nasdem, jadi tidak ada keterikatan, cuma mendeklarasikan saja. Nah, misalnya tentang adanya tim kecil yang sudah dilakukan rutin, ya. Nah, ini memang sangat tepat untuk membangun komunikasi dan juga untuk mengupdate apa yang terjadi untuk koalisi perubahan, karena satu-satunya oposisi yang ada di luar istana cuma ini, yaitu Demokrat, ya, kemudian PKS. Kalau Nasdem kita ketahui masih berdiri di dua kaki, ya, satu kakinya di pemerintah istana, satu kakinya menginjak di koalisi perubahan. Nah, kita juga mempertanyakan dengan adanya pertemuan dalam tanda kutip misterius, ya, Surya Paloh dengan Luhut misalnya beberapa waktu lalu di London, dan setelah itu beberapa minggu setelahnya ada instruksi dari Surya Paloh kepada anggota fraksi Partai Nasdem di DPR untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi di sisa masa akhir sampai akhir. Nah, ini sudah nampak ada deal-deal politik yang terjadi ketika Surya Paloh bertemu dengan Luhut, ya. Apakah itu manifestasinya dengan adanya dukungan sampai selesai masa jabatan presiden? Nah, deal-deal apa lagi yang terjadi, ya? Nah, beberapa minggu ini, ya, atau beberapa hari yang lalu sudah nampak di permukaan kalau Nasdem itu juga menjajaki koalisi, ya, skenario-nya menjadi koalisi karena adanya kunjungan ke Sekber Gerindra dan Sekber Gerindra PKB. Nah, memang disampaikan di politik itu dinamis, ya, dan itu pula yang bisa jadi menggambarkan situasi, ya, koalisi perubahan yang sangat dinamis. Bisa saja koalisinya yang saat ini terus-menerus solid dengan diterpa atau mengingat perkembangan politik terakhir, ya, bisa saja dukungan itu berpindah dari dukungan Nasdem ke Anies karena tidak ada kesepakatan yang sifatnya saling menguntungkan. Nasdem mencoba untuk menjajaki koalisi dengan koalisi yang lain, yaitu koalisi Indonesia Raya misalnya. Di situ ada Gerindra dan juga PKB. Nah, analisanya memang ada dua hal, ya. Apakah ketika datang untuk berkunjung ke Sekber Gerindra PKB itu dalam rangka untuk alternatif kalau koalisi perubahan itu batal, atau dalam rangka, ya, Nasdem itu datang untuk mengajak KIR itu untuk memperkuat koalisi perubahan, jadi akan menjadi koalisi yang gemuk. Jadi ini masih tanda tanya, ya. Pun juga ketika ada panggilan dari Jokowi kepada Surya Paloh untuk datang ke istana, ini juga menimbulkan tanda tanya apa yang dibicarakan, ya. Jadi politik datang mendatangi itu bukan tanpa maksud, pasti, ya, sesuai politik, yaitu no freelance, maka segalanya itu pasti akan dimungkinkan adanya deal-deal yang saling menguntungkan. Entah nanti itu kesepakatan untuk menarik dukungan Nasdem kepada Anies, ya, karena Anies itu sampai saat ini terlihat elektabilitasnya terus moncer dan dianggap akan menjadi ancaman bagi istana, atau ya, tetap atau juga berbicara tentang koalisi, ya, koalisi di Nasdem yang ada di istana juga sempat goyah beberapa waktu yang lalu karena memang ada dukungan kepada Anies, maka kompensasinya bisa saja menteri-menteri Nasdem itu direshuffle atau dikeluarkan dari kabinet istana, ya.
Nah, apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu yaitu dibentuknya tim kecil ya dari Nasdem, PKS dan Demokrat itu memang dilakukan secara rutin dan guyup ya. Dan tentu saja ini untuk mematangkan ya. Ya moga-moga ya apa yang disampaikan terkait dengan kesulitan dan juga kelanjutan dari koalisi perubahan ini juga terwujud ya. Jadi tinggal PKS saja yang belum mendeklarasikan Anies sebagai baca pres. Tetapi kalau melihat PKS ini akan mudah saja dan tidak sulit ya. Nah kemudian kita ketahui terkait tarik ulur ya masalah bacawa pres. Ya terkait tarik ulur masalah bacawa pres ini kemungkinan juga akan menjadi ganjalan dari koalisi perubahan di mana Nasdem ya sama-sama menginginkan bacawa pres itu di luar partai koalisi karena Nasdem juga tidak mengajukan orangnya dan ini juga untuk sekali lagi untuk memberikan ya status egaliter atau kesamaan dalam koalisi perubahan dimana kalaupun nanti dipaksakan AHY ya menjadi dimajukan sebagai bacawa pres maka akan ada kenaikan suara yang signifikan ya karena ditunjuknya AHY itu menjadi anggota AHY itu dari Demokrat. Nah sedangkan ya deklarasi Anies oleh Nasdem tentu saja diharapkan adanya kotel efek ya. Nah kalau kita melihat perkembangan tentang kotel efek melalui survei dan juga analisa kemungkinan besar kotel efek yang didapat dengan deklarasi Anies itu justru akan lebih banyak dimiliki oleh PKS ya, lebih banyak didapatkan oleh PKS daripada Nasdem yang sedari awal sudah mendeklarasikan Anies. Jadi Nasdem akan banyak sekali kerugiannya kalau misalnya satu Demokrat memaksakan untuk mendeklarasikan AHY sebagai cawapres, itu akan menaikkan suara Demokrat. Nah, sedangkan kotel efek yang didapat dengan pendeklarasian Anies itu tidak begitu besar yang akan diterima oleh PKS. Jadi solusinya tentu saja win-win solution ya. Nah, tentu saja solusinya adalah win-win solution. Bagaimana ketiganya ini ya dengan pertemuan rutin tim kecil ini yang ada di rumahnya Anies memang diharapkan win-win solution ya, yaitu bacawa pres itu dari luar partai koalisi, kemudian siapa yang elektabilitasnya moncer itu yang akan dijadikan preferensi. Nah saat ini memang yang dikadang-kadang memenuhi itu saat ini ya so far yaitu Khofifah. Kita ketahui Khofifah mempunyai basis massa NU di belakangnya dan juga bisa menarik pemilih dari Jawa Timur. Nah kalau sudah pemilihan pilpres itu sudah menguasai menang di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi Jawa Barat yang merupakan basis koalisi Anies, maka diprediksi bisa memenangkan kontestasi pilpres 2024. Nah memang tim kecil yang dirutinkan oleh koalisi perubahan ini ya menghasilkan satu keputusan terkait pencalonan Anies di pemilihan presiden dan pilpres 2024. Memang dalam hal pencalon baca pres itu tidak ada hal yang sifatnya debatable karena kita ketahui saat ini yang satu-satunya tokoh yang oposisi dan juga antitesis dari Jokowi dan dipersepsikan karakternya persepsikan sebagai membawa faktor perubahan ya hanya Anies gitu ya. Ganjar tidak mungkin, Prabowo tidak mungkin karena merupakan satu kolam istana. Nah cuma yang menjadi permasalahan adalah siapa yang akan menggandeng Anies atau siapa yang akan disandingkan dengan Anies ya. Karena ini meskipun kalau kita melihat peran dari cawapres nanti kalau jadi itu tidak begitu berperan, tapi ini terus menerus dibicarakan dan terus menjadi tarik ulur ya. Karena faktanya ya kalau presiden itu berhalangan, wakil presiden itu bisa naik. Nah memang untuk win-win solution ya AHY meskipun elektabilitasnya tinggi saat ini memang belum
masuk makomnya sebagai capres ya, tetapi masih baca wapres. Tapi kita ketahui Nasdem masih bermasalah ya. Jangankan menginginkan ya, kembali lagi Pak Cawapres itu kalau bisa sama harus dari luar koalisi, dan ini tetap berlanjut ya, termasuk juga kita kedepannya akan menunggu deal-deal apa yang akan terlihat di permukaan setelah ada pertemuan dari Ketua Nasdem yaitu Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.